Halo, selamat datang di channel Buat Animasi, tempat di mana ide-ide sederhana bisa berubah jadi animasi yang keren. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial lanjutan ya di video-video saya sebelumnya. Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini. Kasih semangat terus buat aku untuk bikin konten-konten seputar motion grafik ya atau animasi. Kemarin udah ada beberapa saya baca di kolom komentar, Bang lanjutin lagi dong tutorialnya Bang, cara bikin ini gimana. Nah, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah aktif ya di kolom komentar. Untuk kali ini insya Allah kedepannya saya akan memberikan atau melanjutkan step by step ya, langkah demi langkah untuk belajar After Effects dari nol hingga mahir gitu. Ada yang kelewat teman-teman, jadi saya belum kasih settingan workspace After Effects yang terbaru ya, di 2025 atau yang saya gunakan. Nah, untuk settingannya sendiri itu sebenarnya sesuai kebutuhan kita teman-teman. Jadi misalnya kebutuhan kita itu lebih bermain apa nih, atau animasi 2 dimensi atau motion graphic atau text animation dan sebagainya gitu kan. Jadi tinggal disesuaikan. Tapi kemarin juga ada nih saya baca di kolom komentar, Bang minta dong file atau workspace punya abang gitu. Oke, di video kali ini aku coba buatkan ya workspace settinganku sendiri. Ini masih default ya teman-teman. Di sebelah kanan sini kalian bisa lihat ini ada tulisan default, yang artinya ketika kita klik window workspace itu yang aktif adalah workspace default ya. Jadi saya belum punya workspace buatan saya sendiri. Nah, di video kali ini saya akan membuatnya untuk settingan dan kebutuhan saya teman-teman. Jadi teman-teman boleh ikutin ya workspace seperti saya, atau kalian nanti bisa sesuaikan lagi di rumah sesuai dengan kebutuhan. Kalau misalnya mau ikutin seperti punya saya juga nggak apa-apa teman-teman. Jadi yang pertama untuk preview ya, di sebelah kanan sini ada preview. Ini saya close panel dulu ya, klik kanan close panel. Kemudian ada properties, saya juga belum pakai teman-teman. Ini bisa close panel dulu. Align saya mau close dulu, audio saya close. Kemudian ada effect and preset saya close. Nah, hasilnya kan seperti ini. Jadi di tengah itu ada panel composition. Di sebelah kiri ada project. Di sebelah project ada effect control. Dan di bawah sini ini adalah timeline ya, dimana project kita itu nanti untuk editing itu di bawah sini. Oke, kemudian kita mau menambahkan, saya biasanya ya itu yang pasti dipakai itu align teman-teman. Kita bisa klik di sini align ya, dia langsung otomatis menambah seperti ini. Atau kalau kalian masih belum tahu cara otomatisnya, tinggal di undock dulu. Nah, kalau di seperti ini kita klik ya, yang align ini kita klik hold ya. Nah, kita geser ke sebelah kanan, kita taruh di sini, lepaskan di sini. Nah, dia udah masuk ke sini. Oke, setelah align kita mau tambahkan karakter teman-teman, karena ini juga penting ya, karena bakal sering dipakai kalau kita bikin teks teman-teman. Jadi kalau kita mau tambah teks itu pasti butuh karakter ini ya. Ini kita bisa klik. Nah, otomatis dia akan menambahkan di sebelah kanan. Tapi saya nggak mau nih. Saya nggak mau posisinya seperti ini. Saya mau karakter ini ada di bawah align ini. Gimana caranya? Nah, caranya gini. Kita keluarkan dulu ya. Kita undock dulu si panel ini. Nah, kita geser ke sebelah kiri. Kemudian kita sama caranya, kita klik and hold ya sampai dia berubah warna seperti ini. Nah, kalau kita mau taruh di bawah align itu kita harus taruh di bawah sini teman-teman. Nah, di bawah sini ya.
jangan di kiri atau kanan, nanti dia akan di posisinya di kanan align, tapi taruhnya di bawah sini. Kita drop di sini ya. Oke ya, dia sudah berubah di bawah, jadi posisinya ada di bawah align, tinggal kita atur posisinya. Nah, tinggal disesuaikan aja. Oke, berikutnya yang biasa saya pakai itu pasti effect and preset ya. Kita klik. Nah, ini dia juga nih otomatis pindah ke sebelah kanan. Ini saya nggak mau nih. Ini saya mau undock dulu. Saya mau taruh di bawah karakter ini. Caranya sama ya teman-teman. Klik, hold, taruh di bawah sini. Nah, dia udah ada di bawah. Oke, berikutnya apalagi nih? Dari plugin Animation Composer, biasanya saya selalu pakai Anchor Point Mover. Fungsinya untuk apa sih nih? Fungsinya itu untuk memindahkan anchor point di objek kita gitu. Ini akan saya bahas di video berikutnya. Oke, jangan lupa subscribe. Oke, kita taruh di bawah effect and preset. Klik di sebelah sini, klik hold dan taruh di bawah. Nah, ini nggak kelihatan ya karena ini terlalu panjang. Kita bisa tarik ke atas. Tarik ke atas ya, ini nggak perlu panjang-panjang, nanti kita bisa taruh yang lain. Oke, berikutnya apalagi itu saya biasa pakai paragraf teman-teman untuk meluruskan teks ya. Kita pakai paragraf untuk meluruskan teks. Untuk paragraf biasanya saya taruh di sebelah sini, di sebelah align. Jadi saya taruh di tengah-tengah sini teman-teman. Nah, dia posisi ada di sini. Jadi gini posisinya. Nah, karena ini juga buat meluruskan ya antara teks dengan frame kita atau scene kita gitu. Oke, selanjutnya apakah ada lagi timeline udah, project udah, paragraf. Oh, ini dari Animation Composer kita mau pakai keyframe wingman. Nah, ini juga sering saya pakai untuk mengatur smooth-nya sebuah motion atau animasi. Oke, kita taruh di atas ini. Nah, dia posisinya jadi sorry salah. Nah, saya mau dia ada di bawah sini. Nah, ini ya. Oke, sip. Oke, jadi ini settingan WordPress saya teman-teman ya. Kalian bisa save dulu nih biar nggak hilang atau kalian tidak perlu bikin ulang ya. Sementara cukup seperti ini sih. Di sebelah kiri ada project di mana nanti hasil importan project kita, bisa video atau vektor. Di sebelah project ada effect control. Kemudian composition ini adalah di mana nanti preview animasi kita ya. Ini sengaja saya buat besar karena supaya lebih kelihatan teman-teman. Jadi benar-benar full terlihat dengan jelas. Kemudian di sebelah bawah sini ada timeline di mana ini adalah alat kerja kita ya nanti yang bakal sering kita kerjakan. Di sini karena ada beberapa layer ya. Semakin banyak project pasti layernya juga semakin banyak gitu. Kita juga sudah pelajari untuk layering ya, layering composition ada di video sebelumnya. Nah, untuk timeline sendiri ini sengaja saya bikin full dari kiri ke kanan supaya apa? Supaya indikatornya itu panjang teman-teman. Jadi tidak terhalang oleh panel-panel yang lain gitu. Jadi sengaja ini saya buat panjang supaya garis timelinenya ini full ya sampai akhir gitu. Oke, sekarang kita mau save dulu untuk workspace yang sudah kita buat tadi. Caranya klik window, workspace, geser ke kanan. Kita bisa save as new workspace ya, yang ini ya. Oke, kita mau kasih nama.
Oke, Ardika Yuda, kemudian klik OK. Nah, di sini sudah ada nih namanya ya. Jadi kalau kita klik di window workspace, nah dia udah ada nih namanya nih, Ardika Yuda. Kalau misalnya kita mau ubah ke efek, ya dia masih ada di sini teman-teman. Tinggal klik lagi, dia udah berubah ke settingan yang tadi kita buat. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini ya mengenai settingan workspace Adobe After Effects kita. Di sini saya menggunakan Adobe After Effects CC 2024. Sebenarnya kurang lebih sama sih, hanya beberapa fitur tambahan mungkin di CC 2024 ini. Kalau misalnya kalian pakai CC 2017 atau 15 mungkin nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting kalian masih bisa pakai untuk belajar gitu. Jadi nggak perlu harus sama seperti punya saya ya 2024, karena semakin tinggi versinya pasti butuh spek yang lebih tinggi juga gitu, karena akan semakin berat gitu. Oke, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, share, and subscribe biar kamu gak ketinggalan tips seru lainnya buat animasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.